Halo semuanya, jadi ini video pertama saya di YouTube. Jadi di video ini dan selanjutnya saya akan mencoba untuk sering membahas saham dari sisi teknikal dan bandarmologinya. Untuk video pertama ini saya akan membahas saham Bumi. Kita tahu saham Bumi ini ramai sekali diperdagangkan di market, yang saham yang cukup hype juga. Meskipun dulu saham Bumi ini dihina-hina, sekarang sepertinya sudah mulai dipuja-puja lagi. Nah, kan beberapa hari kemarin pas market crash itu Bumi sempat koreksi setelah naik cukup tinggi. Nah, sekarang coba kita analisa pertama dari sisi teknikalnya. Bumi ini sedang bagaimana? Pertama, kita lihat di sini Bumi itu membentuk struktur uptrend. Bagaimana bisa disebut dengan struktur uptrend? Yang pertama adalah di sini kita bisa tarik yang namanya bullish trend line. Nah, ini kita nyebutnya bullish trend line eksternal karena secara pergerakan besar dia adalah bullish. Ditandai dengan di sini ada yang namanya break of structure atau BOS. Nah, di sini juga terdapat yang namanya break of structure atau BOS. Nah, syarat terbentuknya uptrend adalah di sini selalu terbentuk low dan high yang lebih tinggi. Nah, jika di sini kita anggap low-nya, kita tarik ke sini dan ini menjadi high pertamanya, ketika dia koreksi di sini, ini masih membentuk low yang sama dengan low yang sebelumnya di sini. Nah, kita tarik ke sini, ternyata Bumi berhasil membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya atau higher high. Sini. Kita tarik lagi ke bawah, ternyata Bumi membentuk low yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya atau higher low. Kita tarik lagi ke sini, ternyata Bumi berhasil lagi membentuk high yang lebih tinggi dari high sebelumnya atau higher high. Dan sekarang Bumi sedang mencoba untuk membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Cuma kita belum tahu di mana validnya dia akan berhenti. Saat ini harga berhenti di sini seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira bentuk untuk dari structure marketnya yang membentuk uptrendnya gitu, BOS. Nah, dari sini kita coba prediksi dengan retracement di mana kira-kira potensi area pembalikannya. Nah, kita tarik dari low-nya yang paling bawah. Saya tarik dari sini ke high-nya di sini. Nah, saat ini Bumi masih berada di sekitar belum menyentuh area pembalikan di 50%-nya dalam satu siklus pergerakan, masih di area sini. Nah, jika seperti ini, Bumi kita masih anggap belum valid untuk sampai menjadi satu siklus koreksi. Nah, karena syaratnya untuk dia sampai satu siklus koreksi ya minimal sampai di 50%, meskipun ini debatable nih. Ini kan agak tipis nih di sini ke 50%-nya. Seperti itu. Akan lebih baik jika Bumi berhasil, jika dia turun nyampe minimal ke sini sekitar 183-an ini. Jika sampai di bawah sini ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu, dari sini baru coba mantul ke atas seperti itu. Nah, di sini terdapat gap. Nah, untuk gap sendiri ya penting tidak penting. Jika memang dia mau melanjutkan uptrendnya, gap ini pasti ketutup. Seperti itu. Di sini sudah gap, ketutup. Nah, biasanya saya mengkombinasikannya dengan demand dan supply area. Nah, di sini ada yang namanya supply area. Nah, supply area di bawah sini ada yang namanya demand area. Nah, di bawah sini juga ada demand area yang sudah mencoba di retest. Di sini juga ada demand area. Nah, area di sini
terbentuk base lagi atau demand area lagi. Apakah saat ini bumi menarik untuk kita tradingkan? Secara teknikalnya dia menarik sebenarnya. Ini baru break dari base-nya, dan base-nya jadi demand area terdekat. Bumi bisa menguji area supply yang ini sekitar 334 sampai 356 di area-area sini ya. Ini ada, kalau dari harga sekarang potensi upside-nya itu ada sekitar 14 sampai 22%-an. Nah, dengan risk di mana? Itu di bawah base ini atau demand area ini, sekitar di 270-an, itu sekitar 7%-an risknya untuk sana. Jika kita mau trading pendek seperti itu di sini, karena bisa saja jika saat dia nanti naik sampai ke area sini, dia akan koreksi ke sini dulu seperti itu, ke sini, dan terus lanjut sampai ke sini, baru coba naik ke atas lagi seperti itu. Nah, ini dari sisi teknikalnya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan sisi bandarmologinya. Dari bandarmologinya sendiri, jika kita lihat ini, kita coba ambil periodenya ini. Yang garis putih ini adalah indikator bandar movement overlay. Nah, ini adalah visualisasi dari broker summary yang ada di sini, divisualisasikan ke chart gini seperti itu. Nah, coba kita cek. Ini ketika dia pertama kali turun di sini dari tanggal 12 November. Dari tanggal 12 November ternyata si bumi ini ada distribusi yang sangat besar, yaitu broker YU menjual sebanyak 8,6 triliun. Nah, seperti yang kita tahu, isunya adalah YU ini adalah cendong yang jualan. Nah, untuk bumi sendiri sebenarnya special case. Jika cendongnya memang jualan dan barangnya sudah habis, nah ini bisa bagus untuk si bumi itu sendiri karena tekanan jualnya berkurang. Yang kita tahu, cendong sendiri memang mau keluar dari saham bumi, makanya dia terus menerus menjual sahamnya seperti itu. Jika memang ini barangnya sudah habis si cendong, dan ini bisa jalan lebih ringan untuk bumi seperti itu. Nah, coba kita lihat per fase. Kita tarik dari fase pertama, dia koreksi di sini. Dari high-nya kita anggap di sini sekitar tanggal 9 Januari sampai tanggal 13 kemarin itu masih cendongnya masih jualan, YU-nya ini masih jualan 5,5 triliun. Oke. Koreksi sampai ke sini. Nah, kita coba tarik lagi fasenya dari sini. Dari fase pembentukan demand area yang ini dari tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari ini masih distribusi, YU-nya masih jual 1,6 triliun. Tapi ada yang menarik ketika naik di sini. Ketika di fase pembentukan demand area ini dan dia naik ke situ, yaitu yang nampung di sini bukan broker-broker retail lagi yang dominan. Nah, di sini ada MG, BB, AK. Meskipun di bawahnya broker-broker retailnya juga masih terlihat ikut membeli, kayak YP, XL, PD masih ikut membeli itu meskipun tidak dominan di atas. Nah, ini kemungkinan ada pihak-pihak yang mau mulai mengangkat harga, mengumpulin barang pelan-pelan ya. Mungkin si MG, BB dan AK ini masuk pelan-pelan di saham bumi gitu. Nah, jadi ini menurut saya kalau untuk trading cepat ini masih ada potensi upside bumi dari sini ke sini. Masih ada potensi di sini. Nah, bisa kita lihat juga dari volumenya. Saat dia naik, ini demand areanya terbentuk, base-nya terbentuk, dia retest ke bawah dan naik ke atas, break, disertai dengan volume yang meningkat. Sekarang sudah di area mulut gap. Nah, tinggal sedikit lagi gapnya tertutup sempurna, dia menguji supply areanya di sini. Jadi jika teman-teman yang mungkin sudah punya bumi di harga-harga 220-an atau di area-area bawah sini, bisa di hold dengan target di sini sekitar 340-an. Ya, terdekat 330 boleh untuk kita lepas bumi, misalnya mau take profit dulu di sini. Nanti bisa buyback jika dia berhasil breakout dari supply areanya ini. Jika belum ada dan baru mau masuk, ini bisa juga di sini
masuk bumi di sini karena ini baru break dari base-nya. Nah, ini jika kita lihat juga pola candlenya, dia membentuk bullish engulfing sini. Jadi kita baru masuk di sini dengan risk sebesar sekitar 227 SL-nya sekitar 7%-an dengan potensi upset itu terdekat di 334 atau 330-an. Nah, itu sekitar untuk risk reward rasionya sekitar 1:2 ya. Cukup worth it lah untuk kita masuk di sini di saham bumi ini, seperti itu. Jadi kalau memang mau trading bumi, ini bumi menarik. Oke, sekian untuk analisa saham bumi. Terima kasih.